Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat bertemu kembali pada acara talk show kali ini. Semua itu adalah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka patutlah kita terus bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita curahkan dan kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pemirsa yang berbahagia, menghafal Al-Quran bukanlah sesuatu yang mudah bagi sebagian orang. Namun menghafal Quran merupakan cita-cita bagi sebagian orang yang lainnya untuk menjemput janji Allah dan janji Rasulnya untuk menjadi orang yang terbaik. Sebagaimana Rasul telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan menghafal Al-Quran pula telah diinginkan oleh banyak orang, dari mulai anak balita, remaja, orang dewasa hingga lansia. Dan hal tersebut perlu pengorbanan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul mengukir sejarah butuh perjuangan. Dan kesempatan kali ini pula teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah mengundang dua santri kita, dua santri yang kita banggakan pastinya dari Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah. Dua orang yakni Mas Fikri dari MTS Terpadu Al-Hikmah
dan Kak Iqbal dari SMA Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede, Boyolali. Oleh karena itu mereka adalah para penghafal Al-Quran, para pengukir sejarah, orang yang telah capek atau orang yang telah banyak berkorban untuk menghafalkan Al-Quran. Mari kita bareng-bareng untuk mengambil pelajaran dari kedua teman kita ini. Langsung saja kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang. Iya enggak? Betul ya? Nah, oleh karena itu kita kenalan dulu ya. Tapi pemirsa masih ingat dengan saya? Saya di sini Mahmud Sulani sebagai moderator akan membimbing acara talk show kita pada kesempatan kali ini bersama dua narasumber kita. Monggo Mas Fikri, kita perkenalan terlebih dahulu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Zuhruf Fikri Lutfi Hariri. Saya dari kelas 8B MTS Terpadu Al-Hikmah. Saya berasal dari Pemalang. Dan hafalan saya sekarang alhamdulillah sudah 7 juz. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelahnya coba. Perkenalkan, nama saya Faiz Iqbal Aziz, biasa dipanggil Iqbal. Saya dari kelas 11 MIPA 1 SMA IT Al-Hikmah. Saya berasal dari Karanganyar. Hafalan saya sekarang alhamdulillah saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz. Masya Allah, teman-teman, kita lihat ini masih kecil-kecil banget ya dibanding kita ini. Oh mungkin teman-teman ada juga yang masih SMP atau SMA yang menonton, tapi ini kelas 8 dan kelas 11 ya. Sudah punya hafalan 7 juz dan sudah selesai hafalan setoran 30 juz. Tapi kan yang namanya menghafal Quran itu kan pernah hafal beda sama hafal ya. Kalau yang mungkin atau sikoh hafalannya berapa kalau Ustadz boleh tahu? Alhamdulillah Ustadz, saya sekarang mungkin 10 juz. 10 juz. Kalau boleh tahu juz berapa aja? Dari juz 30 sampai 26. Kalau yang dari awal juz 1 sampai juz 5. Juz 1 sampai juz 5, total 10. Kalau Mas Fikri nih, total hafalannya yang mungkin insya Allah berapa nih yang siap dites, siap dibaca sekali duduk? Alhamdulillah insya Allah saya sudah mungkin 5 juz. Juz berapa itu? Dari juz 30 sampai juz 26. Oh, berarti 5 juz terakhir ya? Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Nah tapi kan ya, setiap orang melakukan sesuatu itu pasti dia punya alasan atau pasti memiliki yang namanya motivasi. Kenapa sih melakukan hal tersebut? Sekarang Ustadz mau nanya, apa motivasi kalian berdua ini menghafalkan Al-Quran di usia belia ini? Kenapa? Coba dari Mas Fikri. Motivasi saya untuk menghafal Quran adalah karena dengan kita hafal Al-Quran bisa melakukan apa saja. Misalnya kan gini Dad, sekarang banyak SMA dan universitas menggunakan jalur beasiswa hafiz Quran. Barangkali rezeki saya bisa masuk ke SMA dan universitas yang saya inginkan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan salah satunya bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua saya. Amin ya Allah, amin. Itu motivasinya ya, berarti motivasi kuatnya bisa melakukan banyak hal dengan hafalan, terus sama memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tua. Oke, amin ya Allah. Kalau Kak Iqbal nih, Kak Iqbal, motivasinya apa nih? Kalau motivasi saya Ustadz, saya ingin menghafal Al-Quran, juga ingin memberikan mahkota kepada orang tua saya di akhirat nanti. Dengan Al-Quran juga, Al-Quran dapat mengubah segala aspek kehidupan kita dalam sehari-hari. Juga dengan Al-Quran kita dapat menjadi orang yang mulia. Masya Allah, berarti cocok sekali dengan jargon PPIT Al-Hikmah. Hidup mulia bersama Al-Quran. Masya Allah, motivasi yang sangat bagus, sangat menyentuh, bahwa ingin memberikan mahkota di akhirat kelak untuk orang tua kita ya. Semoga
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mas Fikri, Kak Iqbal. Nah, kita kan udah tahu nih Kak Iqbal sama Mas Fikri ini udah punya hafalan banyak. Tapi Ustaz tuh pengen tahu deh latar belakang atau pengen tahu cerita kegiatan orang tua di rumah, keluarga, apakah dulu itu pesantren juga atau punya hafalan juga, kayak gitu boleh nggak? Ustadz tuh pengen dengar cerita tentang keluarga kalian. Coba mungkin dari Mas Fikri dulu nggak apa-apa. Kalau ayah saya dari SD nyampe SMA di negeri. Setelah itu langsung kerja menjadi TNI. Mau TNI orang tuanya? Bertugas di mana sekarang? Bertugas di Sumatera Utara, Medan. Oh, di Medan. Jauh ya berarti ya? Ya. Terus dijenguk? Enggak. Enggak pernah dijenguk? Masya Allah. Terus ya ibu, terus keluarga yang lain? Kalau ibu saya dari SD nyampe kuliah di negeri. Dan kegiatan ibu saya sekarang adalah ibu rumah tangga dan berdagang. Dan saya memiliki satu adik. Ya. Adik saya juga sedang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Dan hafalannya sekarang sudah hampir 2 juz. Sudah hampir 2 juz. Masya Allah. Sekolahnya di SDIT Buah Hati Pemalang. Oh, SDIT Buah Hati Pemalang. Masya Allah. Jadi keluarganya Mas Fikri nggak ada yang basic pesantren ya berarti ya. Berarti Mas Fikri ini insya Allah menjadi harapan untuk keluarganya insya Allah. Kalau Kak Iqbal nih, kita pengen tahu Kak Iqbal latar belakang keluarganya boleh diceritakan nggak? Silahkan coba. Bapak saya Untuk bapak saya Ustadz sekarang kegiatannya berdagang, sedangkan ibu di rumah, dan bapak dan ibu tidak pernah mondok dua-duanya gitu. Saya punya adik, 2 adik-adik saya insya Allah ingin menghafalkan Al-Quran. Untuk bapak saya Ustadz, bapak saya kesehariannya dagang keliling. Dan untuk ibu saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Berarti kalau boleh tahu berarti bapak dan ibu ini tidak memiliki background atau riwayat mondok pesantren ataupun menghafal Al-Quran. Iya Ustadz, orang tua saya dua-duanya tidak ada basic pesantren, tapi orang tua saya menginginkan saya dan adik-adik saya menjadi menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi walaupun apa ya, itulah memang yang namanya orang tua, yang namanya atau bisa jadi kakak, orang tua ataupun kakek. Intinya orang-orang yang di atas kita selalu menginginkan kebaikan orang-orang setelahnya. Seperti Mas Fikri dan Kak Iqbal yang orang tuanya tidak memiliki basic ataupun riwayat pesantren ataupun menghafal Al-Quran, namun menginginkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran dan dapat membawa keluarganya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keluarga kita pun bisa menjadi keluarga Al-Quran dan diberikan mahkota juga jannahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kebetulan
Kebetulan saya ini di sini juga sebagai pengampu halakoh tahfidz atau di sini disebut dengan musyrif halakoh ya, yang menerima setoran dari para santri. Nah, jadi kegiatan di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah ini ketika pagi hari seba'da subuh sampai jam 6:15 itu adalah waktu untuk memurojaah hafalannya. Lalu di sore hari waktu untuk ziyadah atau menambah hafalan baru. Lalu di malam hari murojaah lagi. Dan di sela-sela waktu itu kita maksudnya santri harus yang namanya sekolah sampai jam 2. Setelah jam 2 nanti kalau sudah efektif kembali sudah ada ekskul lagi. Lalu di antara maghrib dan isya di situ ada kegiatan bahasa, padat banget. Nah, sekarang Ustadz mau nanya nih, dengan kegiatan yang begitu padat itu bosen nggak sih rasanya? Capek nggak kayak gitu tuh? Insya Allah enggak, Dat, kalau kita jalani ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau menurut saya metode pagi murojaah dan sore ziyadah, dan itu pun ziyadahnya dari halaman 1 ke halaman 2 mau ke halaman ketiga harus diulangi 1, 2, 3, itu akan membuat hafalan kita menjadi kuat. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa tuh, nggak bosan gitu walaupun diulang 1, 2, 3 terus mau ke 5 terus diulang lagi halaman 1, 2, 3, 4, 5 nggak bosan? Enggak, karena kita jadi memiliki hafalan yang kuat. Masya Allah. Jadi harus diulang ziyadah gitu ya. Jadi alhamdulillah hafalan semakin kuat ketika yang kita tambahkan itu terus diulang, hafalan kita menjadi kuat. Nah, usut punya usut kita udah tahu nih di awal. Kak Iqbal ini hafalannya sudah selesai setoran 30 juz. Kalau Ustadz boleh tahu nih, selesainya 30 juz setoran itu kapan, Kak Iqbal? Alhamdulillah Ustadz, saya kan juga MTS-nya di Al-Hikmah. Dan metodenya sama, masih sama sampai sekarang. Iya. Dan itu saya jalani dengan berarti nggak bosan dengan metode tadi. Sudah 5 tahun ya Bal di sini Bal, berarti ya nggak berasa bener Bal. Usut punya usut, kita udah cerita tadi ya, Mas Iqbal ini sudah selesai hafalannya setoran 30 juz dan mungkin 10 juz. Kalau Ustadz boleh tahu nih Bang, kamu selesai setoran 30 juz itu kapan? Alhamdulillah Ustadz, saya telah selesai setoran 30 juz itu ketika kelas 9 awal. Kelas 9 awal itu maksudnya semester 1? Iya Ustadz. MTS-nya waktu itu di mana? MTS Ya, usut punya usut. Kita udah tahu nih Mas Iqbal ini sudah selesai setoran hafalan 30 juz ya kan? Dan alhamdulillah telah mungkin hafalannya 10 juz. Kalau Ustadz boleh tahu dan pemirsa boleh tahu nih Bal, kamu selesai hafalan setoran 30 juz itu kapan sih? Alhamdulillah Ustadz, saya selesai setoran 30 juz itu ketika kelas 9 awal semester 1. Semester 1. MTS waktu itu di? Alhamdulillah Ustadz, kebetulan saya juga dari MTST Al-Hikmah. Alhamdulillah saya menyelesaikan ketika saya kelas 9 semester awal.
Oh, Masya Allah. Berarti iya ya Bal ya. Gak berasa berarti ini udah tahun kelima kamu di sini ya Bal ya. Ya Ustaz. Alhamdulillah hafalan masih terjaga insya Allah. Insya Allah. Berarti keinginan untuk mungkin 30 juz target kapan nih Iqbal? Kalau mungkin 30 juz saya targetkan SMA lulus selesai. Berarti SMA kelas 12 ya. Berarti masih Iya. ada waktu kurang lebih 1 tahun lebih lah ya untuk memungkinkan hafalan. Nah, kalau Mas Fikri yang sudah 7 juz nih, Mas Fikri cita-citanya kapan selesai setoran 30 juz ini? Kalau target saya selesai setoran 30 juz di kelas 9 Ustadz, insya Allah. Insya Allah. Teman-teman pemirsa, kita doakan Mas Iqbal, Mas Fikri dan Kak Iqbal ini insya Allah selesai hafalannya 30 juz dan mungkin insya Allah. Begitu juga dengan panjenengan semua yang ada di rumah, putra putri panjenengan, keluarga jenengan semua insya Allah menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah Mas Fikri dan Kak Iqbal ini ya, mereka sudah bersusah payah kurang lebih. Kalau Mas Fikri 1,5 tahun nih hampir ya. Kalau Mas Iqbal sudah masuk ke tahun yang kelima, melakukan kegiatan yang hampir sama setiap harinya. Murojaah, ziyadah Al-Quran, hafalan mereka. Dan itu bukanlah sesuatu yang gampang. Dan itu adalah bukti bahwa mereka bersusah payah, bermujahadah, karena mengukir sejarah butuh yang namanya perjuangan. Semoga apa yang mereka lakukan di sini menjadi sejarah, baik sejarah Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah maupun sejarah di keluarga, atau bahkan lebih baik lagi sejarah bagi umat Islam ini insya Allah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di penghujung acara ini gak afdol kayaknya kalau kita gak meminta pesan dan kesan atau untuk teman-teman yang di rumah atau pemirsa yang ada di rumah. Bolehlah Kak Fikri dengan Mas Fikri dan Kak Iqbal untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang ada di rumah. Silahkan Mas Fikri. Yang pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah merawat saya, mensupport saya untuk menghafal Al-Quran. Dan Fikri meminta maaf jika membuat hati ayah bunda tersakiti. Dan yang terakhir, Fikri meminta doa agar Fikri dan teman-teman semua yang ada di Al-Hikmah bisa menyelesaikan setoran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Cukup itu pesannya? Ya. Oke, untuk selanjutnya kita minta pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kak Iqbal. Silahkan Kak. Saya juga sama Tat seperti Fikri. Saya mohon maaf kepada Abi Umi ketika saya masih mengecewakan atau masih belum bisa membanggakan Abi dan Umi. Saya mohon maaf. Dan saya juga berterima kasih kepada Abi Umi yang selama ini merawat, mendoakan, juga selalu mendukung kami di setiap saat untuk selalu semangat mondok dan juga menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir saya memohon doa untuk saya dan teman-teman agar bisa menyelesaikan hafalan 30 juz dan memungkinkannya serta bisa masuk surga bersama-sama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, betapa mulianya santri-santri kita ini. Ini hanyalah 2 dari ratusan bahkan ribuan alumni yang sudah ada di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah, bahwa semua dari santri memohon maaf kepada bapak dan ibu semua yang ada di rumah
kalau para santri belum mampu membanggakan panjenengan semua, juga berterima kasih karena telah mendidik, karena telah menyokong, memberikan semangat, memberikan semuanya untuk santri-santri untuk menggapai cita-cita mereka. Dan yang paling pasti mohon doa dari para orang tua agar para santri mampu menyelesaikan hafalan 30 juz serta memutkinkannya. Dan yang paling pasti hidup mulia bersama Al-Quran. Ketika kita telah hidup mulia bersama Al-Quran, maka insya Allah kita akan bersama-sama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, telah selesai sesi talk show kita dengan tema mengukir sejarah butuh perjuangan. Dan ini adalah salah satu dari contoh yang ada di Al-Hikmah. Masih banyak teman-teman yang sama hebatnya dengan Mas Iqbal, Mas Fikri dan Kak Iqbal ini. Pada akhirnya semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya, memberikan semangat untuk teman-teman yang ada di rumah untuk terus menghafalkan Al-Quran, untuk terus mengukir sejarah, karena sekali lagi sejarah butuh perjuangan. Saya Mahmud Sulani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.